Mendidik anak itu susah, berat, teman-teman Siman. Tapi ada yang jauh lebih berat, jauh lebih susah daripada itu. Apa dia? Mendidik diri sendiri untuk menjadi orang tua yang sabar, penyayang, berakhlak, dan menjadi contoh dalam segala hal buat anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman di konten kami channel Ngajak Baik di konten Ruang Tanya. Masih sama gue Iman, seorang Islam newbie yang pastinya banyak banget pertanyaan tentang Islam dari keresahan-keresahan yang ada di hidupku. Yang gue yakin pasti kalian juga banyak banget keresahan yang mungkin hampir sama-sama gue. Ya coba aja terusin, saksiin channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Alhamdulillah hari ini saya ditemani seorang ustadz yang luar biasa. Di sini ada Ustadz Aris. Selamat datang Ustadz Aris. Terima kasih, Mas Iman. Sehat kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Makasih lah udah mau mampir ke studio kami ini. Sama-sama, Mas Iman. Sama-sama. Dari mana? Rumah di mana? Rumah tinggal? Saya sekarang domisili di Jatiwarna. Jatiwarna, oke, jauh, Bekasi. Ya, jauh, alhamdulillah. Dekat lah. Dekat untuk mendakwah, berdiskusi tentang Islam. Bayangin teman-teman, sobat RT dari Jatiwarna ke Meruya ini ya, gitu ya, Kemuncur ke Meruya, Jakarta Barat. Lintas daerah ini. Tat, boleh tahu kesibukannya apa aja Tat sekarang, Tat? Sekarang ini kesibukan saya pertama yang wajib ya, itu adalah mengajar. Mengajar apa tuh? Mengajar ilmu agama, mengajar Quran, mengajar tentang ilmu agama, syariat dan lain-lain. Terutama spesialisnya di Quran. Yang kedua kesibukan saya adalah berdakwah. Karena seorang santri atau ustadz atau yang punya ilmu agama, dia juga punya tanggung jawab, punya tugas untuk menyampaikan ilmu. Iya, supaya ilmu ini kesebar. Betul. Dan berguna sampai akhir hayat. Iya, betul. Karena ilmu itu adalah amanah. Harus diamalkan dan disampaikan kepada setiap orang. Harus di-share. Amanah. Yang ketiga kesibukan saya saat ini adalah bisnis. Ya, bisnis. Bisnis apa, Tat? Luar biasa loh. Ini dia gak cuman akhirat dipikirin, tapi juga dunia juga dipikirin. Harus, Mas Iman. Nah, harus. Jadi bahkan kita punya idola-idola para ulama dahulu, tokoh-tokoh besar dalam Islam, tokoh agama, tokoh-tokoh ulama terdahulu, mereka tiga itu. Mereka berdakwah, mereka mengajar ilmu, untuk mengejar akhirat dan berarti itu ya. Kemudian satu lagi mereka berbisnis. Satu contoh yang kita kenal dengan Imam Hasan Al-Basri. Beliau sebagai seorang tabi'in. Di zamannya beliau adalah ulama yang faqih, yang alim, yang soleh, juga ulama yang sangat kaya. Sukses. Dan beliau pembisnis sejati yang sukses dalam bisnisnya. Nah, kita didorong, dianjurkan oleh para guru-guru kita untuk mengikuti beliau-beliau. Dakwah, tanggung jawab, kewajiban, mengajar, kewajiban kita sebagai seorang santri, seorang ustadz. Yang ketiga juga harus berbisnis. Kenapa berbisnis, Mas Iman? Karena biar ustadz ini mandiri. Dan membuat lapangan kerja. Pastinya. Betul, bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Bahkan niat kami gitu ya. Saya sering bilang sama teman-teman, kalau bisa ustadz itu datang dakwah, dia yang membawa makannya, rotinya, dimsumnya, nasi kebulinya. Jangan lagi cuma di serve gitu ya. Betul, dia harus men-serve umat. Sebagaimana Nabi, sebagaimana orang-orang dahulu. Dia memberi makan gitu ya. Ini akan ketika dia memberikan makan gitu, contohnya kepada umat, maka ini jauh lebih mudah dakwahnya sampai ke hati umat. Masya Allah. Berarti
dulu nih waktu saya masih kita bisa bilang apa jahiliyah lah ya gitu ya. Saya tuh selalu berpikir kalau kita mau masuk ke agama, mau mendalami agama, itu urusannya cuma akhirat aja. Jangan pernah mikirin duniawi lagi gitu. Ternyata saya salah. Bahkan seorang ustadz yang sudah mempelajari agama dari dahulu kala ya, dia udah dalam, justru masih memikirkan duniawi karena duniawi itu tapi tidak maruk, tidak rakus gitu ya Ustaz ya, tapi dunia ini yang bisa mendukung atau mensupport supaya akhirat kita lebih baik. Jadi Mas Iman, teman-teman, Islam tidak pernah mengajarkan konsep ukhrawiyah saja, Apa tuh? tentang akhirat saja, Oke. nilai-nilai akhirat saja, tidak. Islam juga mengajarkan kita, mendidik kita tentang nilai-nilai keduniaan juga. Artinya kita juga harus perlu memperhatikan tentang keduniaan. Karena memang kita masih hidup di dunia. Butuh makan, butuh makan yang cukup, gitu ya, enak, nyaman, kemudian tempat tinggal, berpakaian, dan ini semua ya dapatnya di dunia gitu. Jadi kita juga diajarkan, kemudian diberitahu untuk bukan hanya akhirat tapi juga dunia. Oke. Seperti itu. Boleh tahu tadi kan katanya berbisnis, bisnisnya apa sih? Saat ini saya lagi sama teman-teman gitu, ada partner saya berempat, kita fokus di bisnis F&B. F&B. F&B-nya itu makanan makanan dan minuman? Iya, sekarang ini fokus di perdimsaman. Dimsum. Iya, dimsum. Mentai gitu, dimsum mentai. Dan lain-lain. Buka kedai atau based on franchise aja atau gimana? Saat ini qadarullah masih seumur jagung lah. Baru mulai ini ya. Jalan 4 bulan. Nah, saat ini masih konsep frozen. Frozen pack Ya, gitu ya. tapi ya ke depan mudah-mudahan bulan ini dan mungkin bulan Oktober sudah bisa konsep take away-nya. Amin. Ya, Amin. Ada boot-bootnya gitu ya. Ada juga door to door-nya. Door to door tuh berarti kayak salah satu brand-brand kopi yang suka pakai sepeda motor gitu ya. Sepeda gitu. Kita lebih jemput bola. Ih. Sobat-sobat tuh bayangin Ustadz mikirin semuanya. Nanti akan ada franchise ya? Akan ada franchise. Karena kita pikir produk selain dia berkualitas yang bagus, karena juga harus didasarkan oleh nilai-nilai kebaikan. Misalnya dibuat dengan mengucapkan Bismillah, niat untuk bagaimana orang bisa ibadah, bisa mempersatukan umat. Menarik. Berarti aku baru tahu. Coba udah tahu, saya minta dimsumnya depan tadi. Next time insya Allah. Boleh. Gitu lah. Saat aku mau nanya-nanya gitu. Kebetulan ini kan, ini keresahanku juga sih ya, sebagai orang tua. Kebetulan aku sudah punya anak yang saat ini umurnya 13 tahun. Jadi kan nggak bisa dibilang anak kecil, tapi nggak bisa dibilang dewasa, jadi masih remaja lah yang kita tahu darahnya ini darah muda banget dia. Nah masalahnya selama ini saya itu mendidik dia dengan cara-cara mungkin saya bisa bilang hanya dunia, gitu ya. Karena saya pun baru mendalami Islam beberapa tahun terakhir. Jadi ada keresahan di dalam hati saya bahwa gimana ya cara kita mendidik anak nih sesuai dengan adab-adab Islam. Nah boleh tahu nggak sih, kasih tahu ke saya, ke sobat-sobat di sana bahwa adab-adab atau bagaimana menjadi orang tua yang baik, ilmu parenting baik berdasarkan Islam. Siap. Siman dan sobat-sobat sekalian, ini pertanyaan yang sangat menarik. Dan pertanyaan ini juga mewakili keresahan banyak orang tua lah. Tentang bagaimana konsep juga metode dalam mendidik anak. Kebetulan alhamdulillah qadarullah saya juga
anak sudah mulai tumbuh, saat ini kelas 5 gitu ya, kemungkinan setelah ini kelas 6 akan remaja gitu. Iya. Memang Islam itu Mas Iman sudah kafah, Apa itu sudah kafah? sempurna Oke. mengajarkan kita tentang segala hal dalam kehidupan. Dan itu ada di dalam, berarti ada bukan kitab ya, aturan-aturannya ya. Diatur segala hal, semua lini kehidupan manusia itu diatur oleh Islam. Kenapa diatur? Agar kehidupan manusia itu, kehidupan kita ya, bisa tertata, tertib, hidup dengan nyaman, dengan tenang, damai, dan juga bisa berbagi, bisa berbaur di masyarakat tanpa ada kebencian, tanpa ada kekerasan, tanpa ada permusuhan, tanpa ada peperangan. Ini Islam. Islam itu datang untuk itu. Rahmatan lil alamin. Lebih-lebihnya lagi Islam itu mengatur dalam hal bagaimana berumah tangga. Dan jadi nggak cuma tadi, diatur juga dalam rumah tangga, diatur. Bahkan telah dicontohkan. Oleh siapa? Oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah narasumber terbaik kita dalam segala hal, dalam segala aspek, terutama di dalam berumah tangga. Kita sebagai seorang ayah, istri kita sebagai seorang ibu, dia juga sebagai seorang istri, dia juga sebagai seorang anak, seorang bibi, seorang keponakan, begitu juga anak-anak kita. Di dalam kehidupan rumah tangga ini diatur dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah tauladan, idola sejati. Rasulullah SAW. Beliau telah mencontohkan itu bagaimana seorang ayah, seorang ibu atau orang tua mendidik anak. Dengan adab gitu ya, dengan akhlak, dan tidak luput dalam memberikan pendidikan yang baik. Jadi Mas Iman, rekan-rekan sekalian, dalam Quran, kalau nggak salah di dalam surat Al-Ankabut, Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Jadi anak itu Mas Iman adalah ujian. Bagaimana kita bisa, apa artinya ujiannya, membuat dia menjadi lebih baik atau? Artinya ujian ini, atau kita bisa bilang amanah, amanah ujian dari Allah SWT. Nanti ini akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana dalam satu hadis Imam Bukhari, Muslim, yang mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Nanti ketika kita kembali menghadap Allah. Berarti akan diminta pertanggungjawabannya, kamu tuh sudah ngajarin apa aja karena gitu misalnya. Jadi seluruh persoalan yang ada pada anak nanti akan ditanya kepada orang tuanya. Oh, merinding saya. Akan ditanya. Karena ini amanah. Amanah besar yang harus kita bawa dengan sebaik-baik. Dengan semaksimal mungkin usaha, perjuangan, dan doa kita. Karena ini amanah. Dan akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjawab amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini secara baik gitu ya, dan benar, sebagai orang tua, ini apa yang harus kami lakukan? Sebagai orang tua, kita sebagai orang tua ya? Iya, kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua, sebagai pasti nanti ditanya nih sama Allah, bahwa apa sih yang kamu udah lakukan kepada anak? Nah, apa? Ya. Baik Mas Iman, jadi kita sebagai orang tua, mungkin kita sebagai seorang ayah, istri kita sebagai seorang ibu. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan dalam menjaga, membawa amanah ini dengan baik? Pertama Mas Iman, kita harus memahami bahwa mendidik
mengajari dan membesarkan anak ini tidak hanya untuk urusan duniawi. Oke. Tapi juga urusan-urusan ukhrawi akhirat atau urusan-urusan agama. Karena agama ini akan membuat manusia itu menjadi baik, menjadi tertib, menjadi teratur. Fondasi awal nih, betul, menjadi bahagia. Agama ini kan luas. Di situ ada akidah, iman, gitu. Di situ ada ibadah, di situ ada muamalah. Muamalah itu gimana cara berinteraksi dengan Allah, dengan sesama manusia, gitu. Di situ ada akhlak. Banyak hal dalam agama itu. Tapi yang paling penting adalah kepada orang tua adalah dia harus memahami ini tanggung jawab, ini amanah, akan diminta pertanggungjawaban. Untuk itu dia harus mengetahui ilmu dalam apa? Dalam hal mendidik anak-anak. Itu dulu yang paling utama. Sehingga ketika dia mulai memahami itu, dia akan belajar kepada guru, kepada ulama. Belajar kepada guru, kepada ustadz juga harus dilihat guru yang seperti apa, ustadz yang seperti apa gitu. Karena di era digitalisasi ini atau zaman modern ini banyak orang yang bukan ustadz tapi ngaku ustadz. Banyak orang yang dia memang tidak punya background ilmu pengetahuan agama, kemudian ditampilkan di branding, seolah-olah mengerti semuanya. Kadang-kadang ditanya malu untuk tidak menjawab. Padahal ada pertanyaan-pertanyaan yang memang bukan kemampuan dia tidak punya kemampuan untuk menjawab. Dia tidak punya kompetensi di dalam hal itu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka kita perlu mencari ustadz, guru yang memang memang gurunya ini belajar dan beliau punya ilmu dari gurunya ke gurunya sampai kepada para imam, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi SAW. Artinya ilmu yang dia peroleh itu ilmu yang berstruktur sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini yang kita perlu lihat ustadznya, lihat gurunya. Bahkan bukan cuma ilmunya, bahkan kita melihat bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Ustadznya ini. Okay. Sehingga kepada beliau lah kita belajar. Belajar tentang menjadi orang tua yang baik di dalam Islam. Orang tua yang bukan hanya memberi contoh tapi menjadi contoh. Orang tua yang bukan hanya memberitahu tapi bagaimana mempraktekkan dalam kehidupannya. Gitu. Sehingga ada istilah gini, Mas Iman. Ada istilah gini. Mendidik anak itu susah. Iya, karena nggak ada sekolahnya. Tapi jauh lebih berat, jauh lebih susah kita mendidik diri kita menjadi orang tua yang baik, yang sabar, yang penyayang, yang menjadi contoh dalam segala hal buat anak. Sekali lagi ya, sekali lagi Mas ya. Mendidik anak itu susah, berat, teman-teman, Mas Iman. Tapi ada yang jauh lebih berat, jauh lebih susah daripada itu. Apa dia? Mendidik diri sendiri. Untuk menjadi orang tua yang sabar, penyayang, berakhlak, dan menjadi contoh dalam segala hal buat anak. Artinya, dasar untuk mendidik itu dengan ilmu dan harus menjadi suri teladan buat anak. Maka untuk itu orang tua harus mengupgrade diri, ilmu dia, pengetahuan dia, kemudian amal dia, perbuatan dia, akhlak dia. Berarti, mohon maaf Ustaz ya, jadi sebagai seorang orang tua, sebagai seorang parents gitu ya, Islam itu mengajarkan kalian tuh jangan langsung ngajarin anak tanpa tahu ilmu gitu ya, jangan cuman hanya jadi orang tua biasa ngasih makan, ngasih keinginan anak dan yang lain sebagainya, tapi sebelum ngajarin anak, ajarin diri kamu dulu sendiri. Betul, supaya dengan fondasi agama, dengan fondasi apapun itu gitu ya, ilmu-ilmunya, supaya kamu bisa jadi seorang yang penyabar,
penyayang, baik hati, berakhlak. Baru setelah itu kamu bisa mengajarkan anak. Karena harapannya adalah kenapa jadi ada nyamuk sih? Dia ikut podcast. Kayaknya ikut podcast. Teman-teman ada nyamuk aja mau dengerin kita. Teman-teman, nyamuk aja mau ikut podcast kita ya. Ya Mas Iman ya. Betul. Artinya bahwa harapannya ke depannya ini seorang anak punya role model itu orang tuanya. Bukan lagi, kalau sekarang kan banyak. Kamu mau jadi siapa? Role model kamu siapa? Elon Musk, Raffi Ahmad, presiden siapa kan gitu ya. Harapannya justru role model itu kembali ke orang tuanya. Betul. Mas Iman, ini sebetulnya level ya, awal gitu. Kapan kita dibilang orang tua yang sukses, Mas Iman? Teman-teman, kapan? Ketika seseorang atau kita bertanya kepada anak, kamu nanti gede mau jadi apa? Mau jadi seperti siapa? Kalau dia bilang, saya anak laki kita misalnya, saya mau jadi seperti apa aja deh, mau jadi seperti ayah aja deh, mau jadi seperti abi aja deh gitu. Kok kenapa gitu? Iya, karena papi itu baik, ayah itu baik, penyayang, berakhlak, dan mendidik dengan lemah lembut, kasih sayang gitu. Mas Iman, teman-teman, ini diantara tanda bahwa kita sudah sukses menjadi orang tua. Tanda, tapi belum goalsnya. Belum goalsnya, masih percikan-percikan tanda-tanda. Sudah ada mulai tandanya. Bahwa kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah SWT. Allah berikan kita taufik, kemampuan, kekuatan. Kita sudah mulai mulai terlihat. Terlihat bahwa insya Allah kita bakal sukses menjadi orang tua yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Ini penting. Jadi catatan pentingnya adalah bagaimana mendidik diri kita, mengupgrade diri kita, mengusahakan bagaimana diri kita ini bisa menjadi seorang ayah, seorang ibu yang penyabar, penyayang, berakhlak, berilmu, dan menjadi suri tauladan atau contoh bagi anak-anak kita dalam segala hal. Masya Allah. Kenapa Mas Iman, teman-teman? Karena memang anak itu dia menyerap semua hal bersama orang-orang dekat atau lingkungan dekat dia. Semua hal. Dengan apa? Melihat pertama. Dengan mendengar dan dengan merasakan, dengan merasakan. Dan itu yang seorang orang tua ini harus bisa memberikan itu semua. Jadi memperlihatkan yang baik. Melihat, memperlihatkan, memperdengarkan, dan menunjukkan rasa yang punya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai akhirat di situ. Itu kenapa saya bilang tadi orang tua harus memperbaiki diri dia dulu, mengupgrade diri dia menjadi seorang orang tua yang saya sebutkan tadi. Agar apa? Agar ketika anaknya melihat itu ada input nilai-nilai itu. Ketika dia mendengar ada input bagi dia nilai-nilai itu, nilai-nilai kebaikan yang diperdengarkan oleh orang tuanya. Ketika dia mendapatkan rasa yang luar biasa dari orang tuanya, ya, itu hasil daripada pengamalan ilmu, pengamalan adab, pengamalan kerja keras ya, dari perjuangan orang tua dia menjadi orang tua yang baik. Jadi mendengar, melihat, dan merasakan. Insya Allah, pusing juga ya. Sobat, ini baru satu pertanyaan panjang gitu ya. Wah, detail sih. Sebelum itu kita biar agak lebih santai dikit ya. Minum dulu dah. Nah, kita nih di ruang tanya ini, di ngajak baik ini, punya barista luar biasa. Wih, cocok. Kita biasanya minta dibikinin kopi, cuma kita nggak tahu kopinya apa. Tergantung moodnya beliau ini mau apa. Siap. Mungkin Pak Bro. Dan saya tuh suka kopi loh Mas. Wah, serius? Alhamdulillah nih. Suka kopi saya. Masya Allah. Ada teman saya pernah bikin barista yang luar biasa gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan ini sama baristanya. Di sini dong. Oh iya. Mas Andi, ayo. Mic, ada mic. Mic-nya udah siap. Kita coba nih ya. Coba dulu dong. Kita coba ya. Ini resep kita lah.
Wah, nikmat apa nih namanya? Ini namanya kopi mafia enak. Karena ya Maaf ya enak. biasanya kalau orang minum ini langsung bilang enak. Enak bener-bener enak. Benar ya. Enak bener. Enak banget. Teman-teman, sobat-sobat, ini pemrakasa semua yang ada di sini, Mas Andi Pradana. Selamat datang Mas Andi. Siap. Plus beliau barista yang luar biasa. Ini, mohon maaf ya teman, belum bisa beli. Ini emang untuk khusus kita aja. Aku belum mikir bisnis kayak Ustaz. Mungkin nanti bisa ngeluarin. Ya, ini bisa juga ini luar Bisa biasa. juga. Luar biasa ya, enak ya. Biasa nih. Iya. Enak banget. Tuh, kameramen gue aja langsung pada minum kopi. Aku juga ngulik-ngulik. Aku emang hobi kopi juga. Jadi ya nih kopi ini sebenarnya ngulik-ngulik dari YouTube, dari ini. Oh, di combine. Jadinya ini ya Allah. Ternyata orang ngerasain ini yang manis suka, yang gurih suka. Jadi dia nggak manis juga Iya. juga nggak. Saya orang yang nggak suka minuman kopi manis. Tapi dikasih ini enak nih, ada Pas ya? manisnya, ada gurihnya. Kan Nah, kopi iya. gurih nih baru. Pas ya. Pas banget. banget. Ngomongin kopi dulu nih sebentar nih. Iya, Saya out of siap. topic. Ada nggak sih tentang, aku nggak tahu karena aku newbie, hadis atau ayat mengenai kopi ini? Karena nikmat banget minum kopi. Iya betul. Kalau alkohol kan udah jelas kita tidak boleh minum amer gitu ya alkohol. Nah, kalau kopi ini ada nggak? Kopi. Mas Iman, teman-teman, kopi ini memang di era sekarang menjadi tren. Bahkan sangat tren. Bahkan sekarang orang tuh ngumpul meeting tuh di kedai kopi, Iya. di shop ya gitu. Iya, Betul. Bahkan saya juga kadang sering meeting gitu ya sama Mhm. teman-teman ataupun calon klien gitu. Itu di kedai kopi. Karena penyajian kopi-kopi yang luar biasa, Ya, luar biasa, gitu, memberikan inspirasi, Mhm. semangat gitu, energi gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kopi itu minuman yang 100% mengembalikan energi gitu, kekuatan gitu. Betul. Ada yang mengatakan begitu. Terkait bahkan kopi itu sekarang jadi tempat ngumpul. Betul. Iya. Betul. Yuk ngopi yuk, Iya. yuk ngopi yuk. Di mana? Di kopi shop ini, kedai kopi ini gitu. Jadi tempat ngumpul, jadi media untuk bisa ngumpul. Bersilaturahmi. Betul. Terkait pertanyaan Mas Iman tentang apakah ada hadis gitu ya tentang kopi. Jadi gini, kita sebelum saya menjawab itu kita harus perlu tahu bahwa kopi ini dari kapan sih gitu terkenalnya gitu ya, dari zaman apa sih gitu, zaman kapan sih kita apakah minum kopi itu dari zaman Nabi atau seperti apa gitu kan pertanyaan kita. Betul. Jadi teman-teman, Mas Iman, Bang Hadiandi, kopi itu terlahir di abad ke-15. Abad ke-15 itu sekitar tahun berapa? 1500-an. 1500-an ya, 1500-1600-an. Itu mulai terkenalnya itu di daerah Yaman, kopi itu. Dari mana asalnya? Dari Ethiopia. Dari Afrika berarti. Dari Afrika. Ethiopia. Jadi saya nggak tahu ya, apakah ulama Yaman ataukah penduduk Yaman mereka datang ke Ethiopia berdakwah, kemudian mereka bawa kopi, ataukah orang-orang Ethiopia, orang-orang Habasyah Ethiopia, sekarang Ethiopia, itu yang membawa kopi gitu. Yang jelas kopi ini dari Ethiopia. Ya. Kopi dari Ethiopia. Kemudian kopi itu dikonsumsilah oleh penduduk Yaman pada saat itu. Dan pada saat itu cerita kopi itu mulai muncul. Ceritanya kopi ini sangat identik atau sangat hubung kait dengan apa? Dengan para wali-wali, para sufi, para sufi, para wali-wali, para wali, para ahli zikir, ahli ilmu, ahli ibadah. Karena ketika mereka minum kopi pada saat itu kopi membuat mereka energinya kembali. Bisa berpikir, bisa. Bisa memberikan kekuatan pada mereka. Nggak ngantuk, ya. Nggak kekuatan yang mulai full gitu. Bahkan kopi itu menjadi media untuk inspirasi, benar. inspirasi sesuatu. Nah,
Akhirnya kopi itu banyak dikonsumsi oleh para wali-wali. Sehingga kesini identik kopi itu dengan para wali. Nah, Masya Allah. ada sebagian kaum muslimin ya, adalah gitu sebagian kaum muslimin, mereka mencari dalil mengenai kopi mengenai ini. kopi, bahkan ada yang bilang bermimpi ketemu Nabi bahwa Nabi mengiyakan kopi gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa hadis kopi itu ini bunyinya begini gitu ya. Iya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kopi itu begini gitu tentang dalil. Ya, jadi membuat dalil-dalil gitu. Sebetulnya tidak ada hadis yang menerangkan tentang nilai atau Dari keistimewaan kopi. sebuah kopi itu nggak ada. Karena kopi itu lahir dari tahun dari abad 1000 Zaman Nabi nggak ada ya berarti ya? 1500-an. Nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan. Oke. Hadis yang secara eksplisit gitu ya tentang kopi ini nggak ada. Cuman sejarah kopi itu seperti itu kurang lebih. Tumbuhnya di Yaman, dikenal di Yaman, dibawa dari Ethiopia, kemudian dia menyebar tuh tahun abad 16-17 menyebar ke Arab, ke Mekah, ke Turki dan sekitarnya sampai ke negara kita gitu. Sehingga minuman kopi menjadi begitu begitu kuat daya tariknya sehingga dari mana-mana orang mulai menanam kopi gitu kan, sampai ke negara-negara tertentu mereka ngambil biji kopi kemudian mereka menanam dan cocok. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Sobat, Allah. Keren. Kapan lagi kalian dapat ilmu mengenai parenting sama mengenai kopi? Berarti cocok banget. Tapi racik kopi the best. Hobi. Cuman ini kan kayaknya lama banget nih, ini udah hampir 30 menit kayaknya. Kasihan editor kita. Jadi kalau episode ini akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Pembahasan masih mengenai parenting, masih bersama Ustaz Arif. Dan kemudian karena ada komandan kita di sini ikutan juga, di episode berikutnya kita lanjutin bahas tentang parentingnya. Tapi stay tune terus di episode berikutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi